demen banget gue ngeliat bagian itu. Dan ya, hey Ferdinand ambil aja di sini. Episode 4 dari The Falcon and the Winter Soldier akhirnya makin menegangkan, macam episode 8-nya WandaVision gitu ya. Mulai pelan-pelan kelihatan action yang wow-nya gitu. Apalagi John Walker. John, hati-hati kau. Simbol Captain America itu jangan dinodain. Parah banget emang. Ini pasti banyak yang protes gitu kan, banyak yang pengen mukulin dia. Tapi ada banyak hal di episode 4 ini yang bisa dibahas banget. Dan maaf banget belum bahas yang episode 3 karena ya minggu lalu ngerayain hari raya. Jadi tenang aja, di episode 3 itu ada referensi yang bisa ditarik buat episode 4. Karena ya ada satu kunci yang belum dibahas dan belum gue temuin di beberapa ya yang bahas-bahas Marvel gini, terkait ya buku yang dibaca sama Zemo gitu, yang membuat dia menjalankan apa ya, trik-trik atau rencana-rencana tersembunyinya dia gitu. Dan ya daripada berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Scene pertama bener-bener bikin nyentuh hati. Waktu Bucky berhasil nggak terpengaruh sama mantra aktivasi Winter Soldier. Dan dia flashback sama masa lalunya sewaktu menjadi Winter Soldier. Jujur gue di sini agak merinding ya, meskipun kelihatannya lebay ya. Cuma melihat keberhasilan ini, terus ekspresi dari si Sebastian Stan sebagai Bucky itu sangat nyentuh sih. Ada fakta ya, memang si Ayo, yaitu salah satu Dora Milaje dari Wakanda, itu bertugas mengawal Bucky dari awal hingga dia selesai pemulihan gitu, sampai dia bebas. Cuman kasihan waktu muncul di akhir dari episode 3, dikiranya Okoye dan jadi trending topic di Twitter ya. Karena ya Okoye ini Dora Milaje yang paling terkenal, tapi nggak apa-apa, karena banyak yang baru ngikutin Marvel juga ya. Jadi maklum lah kalau banyak yang baru tahu gitu, nggak bisa bedain. Lanjut ke scene dimana Bucky, Sam, dan Zemo mencoba mencari petunjuk soal keberadaan Mama Donnya Madani. Zemo mulai melanjutkan misi rahasianya untuk menghentikan super soldier dan superhero lainnya dengan bertindak muka 2. Seperti yang dia tunjukkan di scene ketika berbicara dengan anak kecil. Petunjuk soal muka 2 ini sudah ada di episode 3, sewaktu Bucky bebasin Zemo. Bucky sempat nanya buku apa yang dia baca dan dia bilang Machiavelli. Sekedar info, Machiavelli ini terkenal karena strategi politisnya yang disebut Machiavellisme, yaitu menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaannya, yang menginspirasi Zemo dan buktinya terlihat dari gerak-geriknya di episode 4 ini. Sekarang dia kabur dan tinggal menanti rencana licik dia selanjutnya apa nih. Lalu ke adegan waktu Carly ditembak oleh Zemo dan berhasil menghancurkan beberapa serumnya. Dan John Walker datang buat menghentikan Zemo. Sebelum bahas apa yang terjadi di sini, gue sangat mengapresiasi acting dari Wyatt Russell yang meskipun dibenci karakternya tapi benar-benar nampilin sosok US agent yang pernah gue baca di komik. Dan Wyatt, anak dari Kurt Russell yang memerankan Ego The Living Planet ini, nggak ngikutin Marvel banget. Jadi bisa dibilang ya udah profesional lah ya. Nah, balik ke topik. Perubahan John Walker dimulai di sini. Ternyata setelah sebelumnya gue pernah bahas bahwa pasti akan ada scene John atau Lemar yang tertarik menggunakan serum, ternyata terjadilah di episode ini. Kita bahas waktu lanjut ke adegan itu. Masuk ke adegan Dora Milaje, di mana John dan Lemar juga ada di sana, berusaha untuk mengambil Zemo kembali. Di sini kita diberitahu fakta bahwa tangan Bucky sepenuhnya properti Wakanda, yang bisa dihentikan oleh Dora Milaje dan yang tahu soal teknologi mereka. Di sini juga terlihat John yang semakin mempelajari bahwa ada yang bukan super soldier aja bisa ahli bertarung. Setelah melihat apa yang dilakukan Ayo dan lainnya di hadapan mereka, rasa frustasi John inilah yang semakin menguatkan dirinya dan obrolannya dengan Lemar untuk memakai serum yang hanya ada satu di tangannya. Kita bahas Sharon Carter dulu nih, yang semakin mencurigakan juga. Dugaan soal dia adalah power broker semakin menguat karena penampilannya yang punya anak buah di Madripoor dan kesempatan yang dia punya untuk bisa mengamati segala kejadian dari gadgetnya dan juga satelit yang bisa dia akses, menjadi bukti dari pernyataan power broker is watching di credit scene itu nyata. Meskipun Sharon Carter menyebut he yang dalam bahasa Inggris mengarah ke laki-laki,
Tapi bisa jadi ini triknya untuk menyembunyikan identitasnya setelah dirinya menolak bergabung dengan Sam, Bucky, untuk menyelesaikan misi mencari Carly. Power Broker sendiri memang sebenarnya laki-laki, tapi setelah apa yang terjadi dengan referensi Shelby dan juga Smiling Tiger, serta referensi lainnya di film-film MCU sebelumnya yang punya andil minor di komiknya ataupun animasinya, jadi angin lalu gitu. Jadi nggak kaget kalau semisal Sharon lah jadi Power Broker versi MCU. Bukti bahwa John sudah memulai memakai serumnya terlihat ketika dirinya melawan Davik. Pipa besar yang dia tahan bisa dibengkokkan dengan mudah. Bahkan Sam pun terkejut melihat dirinya bisa melakukan itu. Makanya dia sempat nanya, apa yang barusan dia lakuin itu sebenarnya? Dan ya, penasaran ini nggak dijawab sama John, dan langsung dipotong sama John dengan pernyataan bahwa Lemar ini harus dicari karena ditahan oleh Flag Smashers. Dan akhirnya mereka berdua mencari si Lemar. Terakhir kita ditampilin sama John yang menodai shield dari Captain America dengan darah. What the hell, dude? Setelah emosinya meluap melihat Lemar yang terkapar tidak bernyawa. Ya, sebetulnya agak wajar sih ya kalau dia sampai sebegitunya marahnya. Tapi kebijakan dari Steve Rogers mungkin bakalan berbeda kalau misalnya dia dihadapkan dengan posisi yang sama. Nah, kemana nih arah episode selanjutnya? Tentu pencarian Zemo yang bisa jadi mengunjungi monumen Sokovia terjadi di antara episode 5 atau 6. Terus juga John yang meratapi nasibnya sebagai Captain America baru dengan shield yang ada darahnya. Terus juga ada pembongkaran maksud dari Sharon Carter yang berusaha untuk tidak terlalu berandil besar di sini tuh apa sih sebenarnya? Apakah memang benar dia otak dibalik semua serum ini? Ya, kita bakal cari tahu di episode dari 5 atau 6. Wah, gimana? Itu pembahasan dari episode 4. Gila-gila. Ya, tinggal nunggu nih episode 5 atau 6. Ada yang belum muncul dari materi trailer gitu kan, kayak Zemo ke Monumen Sokovia gitu kan. Dan Power Broker nih yang bakal menjadi plot twist kah? Atau memang bakalan muncul karakternya gitu kan, kayak di komik. Karena di WandaVision udah banyak yang cukup kecewa gitu kan. Udah banyak yang duga-duga Mephisto, taunya nggak ada. Tapi tenang, itu di WandaVision kan masih bibit. Nanti di Doctor Strange in the Multiverse of Madness atau di Loki gitu kan, ada referensi soal Mephisto kan nggak ada yang tahu. Tenang aja, MCU sekarang ekspansinya makin luas. Jadi ya satu sama lain pasti berkaitan. Dan ya, kalau misalnya ada yang belum gue bahas dan menurut kalian menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tentunya sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa buat follow Instagram gue ya, kalau mau silahkan. Kalau nggak apa-apa, yang penting subscribe. Dan ya, sampai bertemu di video berikutnya. Tadi gue udah ngomong ya. Dan ya, tentunya keeping humble, selalu melanjutkan aktivitasmu. Bye.